Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah inayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Semoga ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi bukti bahwa apa yang kita yakini, yang kita imani, kita wujudkan dalam amal perbuatan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena perjuangannya, karena jerih payahnya, maka dakwah ini, agama Islam ini bisa sampai kepada kita dan kita menjadi manusia yang berbahagia, yang mendapat karunia keimanan untuk menganut, mengikuti petunjuk apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat tidak lain hanyalah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Dan semoga kita bisa diridhoi, dianggap, dimasukkan ke dalam golongan umatnya yang beliau sayangi dan diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Surat ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia Makkiyah dan ini sebagian besar atau mayoritas pendapat, dan ada yang merojihkannya atau menguatkan pendapat bahwa ini adalah Makkiyah, diturunkan di periode Mekah. Ada pendapat kedua bahwa ini adalah surat Madaniyah. Nanti kita akan baca asbabun nuzulnya karena berdalil dengan salah satu asbabun nuzulnya. Wal 'adiyati dhabha. Nah, 5 ayat pertama ini tentang sumpah. Kita sudah mengawali pembahasan tentang surat-surat yang diawali dengan sumpah dari surat Al-Asr. Wal asr, demi waktu, demi masa, demi waktu asar, demi sholat asar. Nah, sebagaimana apa yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian di surat ini, wal 'adiyati dhabha, dan demi kuda-kuda perang
Al-adiyat itu kuda berperang yang sedang berlari kencang menuju peperangan. Qadha itu mengeluarkan suara yang terengah-engah. Jadi kalau kita melihat kuda itu sedang berlari kencang, dia akan mengeluarkan nafas yang terengah-engah, bahkan kedengaran suaranya. Kalau dalam bahasa Arab, qadha ini suara kuda yang berlari kencang, terengah-engah, mengeluarkan suara dari nafasnya. Tapi suara kuda yang lebih dikenal adalah ringkikan, meringkik. Meringkik itu kalau dalam bahasa sohil, sohala, yashulu, sohilun, itu meringkik. Meringkik itu kudanya diam saja, bisa dia terganggu atau menginginkan sesuatu, maka dia meringkik atau mendengar sesuatu. Ada lagi hamhamah, ya, dia berjalan tidak berlari tapi mengeluarkan suara nafasnya. Nah, ini qadha. Wal adiyati qadha, dan kuda perang yang berlari dengan kencang yang mengeluarkan suara nafas yang terengah-engah, yang menunjukkan bahwa dia sedang berlari kencang, mengeluarkan tenaganya dengan sepenuhnya. Fal muriyati qadha. 3 ayat pertama ini tentang sumpahnya. Fal muriyati qadha, dan yang memercikkan. Bahkan bisa kita urutkan, kalau fal adiyati dhabha ini umumnya perjalanan kuda ketika dipacu dengan sekencang-kencangnya dengan terengah-engah itu mungkin di siang hari biasanya. Kemudian ayat yang kedua, fal muriyati qadha, dan demi kuda yang memercikkan bunga api, cipratan bunga api. Kenapa? Karena kalau dia pakai tapal kuda yang dari besi, lalu menginjak berlari dengan di atas batu-batuan, maka antara besi dengan batu itu saking kencangnya larinya bisa memercikkan bunga api. Nah, yang kedua ini bisa diartikan ini berarti di malam hari, karena kalau siang tidak akan kelihatan karena percikan bunga api. Fal muriyati qadha. Nah, yang ketiga subuh, pagi hari. Fal mughirati subha, dan kuda yang perang itu yang digunakan oleh pasukannya untuk menyerang musuh di pagi hari. Untuk menyerang musuh di pagi harinya, mengejutkan musuhnya. Dan ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika menyerbu pasukan musuh. Nabi SAW memimpin pasukannya dan menyerbunya menunggu di waktu pagi, seperti yang dilakukan di perang menggembur Yahudi di Khaybar. Jadi sudah tiba di sore hari, nginap dulu, lalu bermalam, kemudian menunaikan sholat subuh, habis subuh langsung menggembur perang dengan tiba-tiba. Maka orang-orang Yahudi yang tidak menyadari keadaannya, tidak menyadari bahwa dia sedang dikepung atau diserang, mereka melakukan hari-harinya biasa saja. Di pagi itu mereka sedang bersiap-siap ke ladangnya, bawa cangkulnya, membawa alat pertaniannya, sedang ingin memelihara mengelola kebun kurmanya, ke ladangnya. Maka mereka terkejut ketika keluar dari bentengnya, ternyata pasukan umat Islam sudah mengepung mereka, menyerang. Bahkan Nabi SAW mengutip ayat di surat As-Saffat di ayat 177.
Fa idza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul mundharin. Ketika ini tentang azab sebetulnya. Ketika azab itu tiba sahatihim, di halaman mereka, di kampung mereka, fasa'a sabahul mundharin, sungguh buruk pagi hari bagi orang yang diberi peringatan. Dan ini yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukannya ketika menyerang Khaybar, perkampungan Yahudi. Fal mughirati subha. Dan di antara hikmahnya Nabi SAW menunggu waktu subuh. Ditunggu apakah ada suara azan atau tidak. Jadi pasukan umat Islam ketika mau menyerang di pagi hari ditunggu mereka sholat subuh dulu, kemudian menunggu keadaan musuh. Kalau mereka mengumandangkan azan, berarti mereka termasuk orang Islam, tidak boleh diperangi. Kalau tidak ada terdengar suara azan, maka berarti mereka orang kafir. Maka berkeyakinan bahwa mereka diperangi. Fal mughirati subha. Nah, 3 ini sumpah demi kuda perang yang dipacu dengan kencang, dengan sampai nafasnya tersengal-sengal, terengah-engah. Fal muriyati qadha. Dan demi kuda-kuda ini yang memercikkan bara api atau bunga api dari kaki-kakinya ini, antara kaki kuda ini dengan batu-batuan yang mereka injak. Fal mughirati subha. Dan demi pasukan yang menyerang di waktu subuh. Fa'atharna bihi naqa'a. Maka pasukan berkuda ini menghembuskan debu-debu yang berterbangan. Mengepulkan debu-debu yang berterbangan karena kuda-kuda ini yang berlari. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian mereka pasukan mujahidin ini yang langsung menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuhnya, memporak-porandakan pertahanan musuhnya. Ini 5 sumpahnya. Dan ada perselisihan juga, karena yang disumpah di sini adalah sifatnya. Wal adiyati, demi sesuatu yang menyerbu, yang menyerang. Dhabha, yang sampai mengeluarkan suara terengah-engah. Maka mayoritas pendapat ini adalah kuda perang. Dan pendapat kedua adalah tentang ibil atau unta, karena mereka orang-orang Arab juga menggunakan unta-unta untuk bepergian. Fawasatna bihi jam'a. Dan sampai ketika pasukan ini ketika menyerbu sampai ke tengah-tengah kumpulan musuhnya, mengobrak-abrik pertahanan musuhnya. Nah, ini semua sumpahnya. Kemudian intinya apa yang disumpahkan? Wal asri, demi masa. Baru setelahnya sumpahnya cuma sekali, wal asri, demi masa, demi waktu asar. Nah, poin utamanya adalah setelahnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kalau di sini itu sama. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya semua manusia. Nah, ini nanti ada perbedaan pendapat lagi. Innal insana, ini ada yang mengatakan seperti innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali yang beriman, beramal soleh. Tapi sini innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya sangat ingkar, tidak mau mengakui nikmatnya, kufur nikmat, tidak mau bersyukur.
Nah, ada yang menafsirkan manusia yang di sini yang dimaksud adalah hanya orang kafir saja. Karena setelahnya tidak ada pengecualian. Tapi ada penafsiran yang kedua, tetap berlaku kepada umumnya. Seluruh manusia pada umumnya manusia itu ingkar terhadap Tuhannya. Kufur nikmat. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia, dia di sini sama, ada dua pendapat. Yang pertama, dia manusia itu sendiri sangat mengetahui, wa innahu ala dzalika, atas kekufurannya, keingkarannya, kufur nikmatnya, la syahid, menyaksikan, mengakui, sadar bahwa dia itu sedang dalam keadaan kufur nikmat. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui itu. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ala dzalika, atas kekufuran orang-orang manusia itu sangat mengetahui, menyaksikan secara rinci, secara detail dan secara global. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ada 3 sifat ini. Yang pertama tadi sangat ingkar, kemudian dia sangat menyadari, mengetahui, menyaksikan pengingkarannya sendiri, dan yang ketiga wa innahu lihubbil khairi lasyadid, karena dia sesungguhnya manusia itu kepada al-khair. Al-khair ini mayoritas menafsirkannya sebagai harta, al-mal. Terhadap harta dunia itu sangat cinta, sangat mencintainya, sehingga dia bakhil, dia pelit, dia tidak mau kehilangan hartanya. Nah, itu 3. Jadi kalau dibagi paragrafnya, mungkin 5 ayat pertama itu tentang sumpahnya, 3 itu tentang poin sifat manusia ini yang ingkar, kemudian yang menyadari, sangat tahu bahwa dia sangat mengingkari Tuhannya, kemudian bahwasanya dia sangat mencintai harta dunia. Nah, yang 3 terakhir adalah afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tidak tahu kelak ketika apa yang ada di kuburan ini dibangkitkan. Bu'thira artinya dibalikkan, diungkap, dibalik. Maka di sini pakainya ma. Ma itu sesuatu, bukan man. Man itu siapa? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Karena ketika sudah dikubur, manusia itu tinggal jasad, tinggal benda mati. Bukan siapa-siapa, tapi menjadi apa? Menjadi tulang, menjadi debu, menjadi makanan cacing dan lain sebagainya. Apa? Apakah dia tidak mengetahui? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, ketika apa-apa yang di kuburan itu dibangkitkan, dibalik menjadi hidup lagi. Wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan apa-apa yang ada di dadanya, di hatinya, niatnya, di dalam hatinya. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya inna rabbahum, Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala, bihim, terhadap mereka, la khabir, sangat mengetahui. Khabir nanti kita bahas, mengetahui dengan detail, dengan rinci, dengan sangat teliti, tidak ada yang terlupa. Kita akan membahas yang pertama, wal adiyati dhabha, dan demi kuda perang yang berlari kencang
sampai nafasnya tersengal-sengal, terengah-engah. Kenapa? Apa hubungannya antara kuda perang yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia yang menjadi pokok sumpahnya, isi sumpahnya? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Apa hubungannya? Kuda perang ini yang sampai menuruti perintah tuannya untuk pekerjaan yang sangat berbahaya, menguras tenaga, berbahaya, dan mengancam keselamatannya sendiri. Menunjukkan bahwasannya kuda saja, binatang saja yang cuma diberi makan oleh tuannya sedikit. Tuannya bukan yang menghidupkannya, bukan yang membentuknya, hanya memberi makan saja, memberinya tempat tinggal saja. Maka kuda itu patuh, taat, berani berjuang untuk fisabilillah. Berani sampai mengeluarkan segenap kemampuannya, seluruh kekuatannya, tenaganya untuk membawa tuannya berperang, berlari kencang dengan nafas yang terengah-engah sampai menembus barisan musuh dengan terancam dengan serangan, dengan luka, dengan panah, dengan tombak. Dia taat kepada Tuhannya. Manusia kok banyak yang lalai, padahal dia dikasih hidup, diberi kenikmatan yang tidak terhingga, diberi kemampuan untuk berpikir. Kuda tidak. Ini salah satu hikmahnya. Dalam hadis disebutkan la khailu li rajulin ajrun. Ada 3 macam kuda. La khailu li rajulin ajrun. Yang pertama, kuda seseorang itu bisa memberi pahala baginya. Wa li rajulin sitrun. Yang kedua, bisa menutupi kebutuhannya. Wa ala rajulin wizrun. Dan yang ketiga, itu malah membawa dosa, menanggung dosa bagi pemiliknya. Ini pembahasan tentang kuda saja. Fa ammal ladzi lahu ajrun, kuda yang bisa memberikan pahala bagi pemiliknya, farajulun rabataha fi sabilillah. Maka orang ini mengikat kudanya, menambatkan, melatihnya, mengajaknya untuk berperang jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Maka dia akan mendapat pahala karenanya. Sedangkan kuda yang kedua yang hanya menutup kebutuhannya saja. Wa rajulun rabataha ta'anniyan wa ta'affufan. Dan lelaki, orang yang mengikat kudanya, menggunakannya untuk membawa kebutuhannya, mencari rizki, untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menjaga dirinya dari meminta-minta. Thumma lam yansa haqqallahi fi riqabiha wala duhuriha. Dan dia tidak melupakan hak Allah atas kepemilikannya ini dan punggungnya, nikmat dari kudanya ini. Dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya, bekerja, mencari nafkah, menghasilkan uang. Maka dia bisa menutup kebutuhannya. Dan yang ketiga, yang kedua ini fahiya lidzalika
sitrun. Maka yang kedua ini menjadi bisa menutupi kebutuhannya. Yang ketiga, wa rajulun rabataha fakhran. Seseorang yang mengikat kudanya menggunakannya untuk berbangga-bangga. Nah, ini nanti kembalinya sebenarnya agak sama dengan surat At-Takatsur yang sudah kita bahas. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikanmu berlomba-lomba berbanyak-banyak dalam harta, dunia, pangkat, jabatan, anak, keluarga, kesenangan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur. Sama di sini juga disebutkan bagaimana afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tahu bagaimana kelak ketika semua yang ada di kuburan itu dibangkitkan. Nah, yang ketiga ini rajulun rabataha fakhran wa riya'an wa nawa'an li ahlil Islam. Orang yang menggunakan kudanya untuk berbangga-bangga, riya, ingin dipuji manusia, bahkan merugikan orang Islam. Fahiya ala dzalika wizrun, maka dia malah justru menjadikan orang pemiliknya mendapat dosa. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya tiga potensi seperti ini. Apakah bisa mendapat pahala? Apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saja? Atau justru menjadikan dosa bagi pemiliknya? Kalau zaman dahulu kuda, sampai sekarang ada kuda yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Ada kuda yang digunakan untuk bekerja, menarik pedati, menarik kereta kuda, atau bekerja untuk membantu petani. Dan ada kuda yang berbangga-bangga, yang harganya miliaran, dielus, dibangga-banggakan, diperlihatkan buat selfie, buat menunjukkan kemewahannya, kemegahannya. Dan ini berlaku untuk semuanya. Bisa kuda, bisa rumah, bisa mobilnya, bisa jabatannya, bisa kendaraannya, bisa perhiasannya, bisa pakaiannya. Apakah mobilnya digunakan untuk mengantarkan sedekah jadi pahala, atau mengantarkannya ke masjid jadi pahala, atau digunakan untuk mencari nafkah, membawa dagangannya, mengantarkan pesanan pelanggannya, mencari penghasilan dengan mobilnya, atau justru yang ketiga membawa kerugian, menjadi kebanggaannya, kemewahannya, berbangga-bangga, untuk dipamerkan, untuk dibangga-banggakan. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Dan sehingga dia yang bisa memercikkan bunga api dari tapal kudanya yang berbenturan dengan batu-batu, saking kerasnya dia berlari memercikkan bunga api. Betapa kerja yang sangat berat ini mampu dilakukan oleh kuda yang tidak punya akal, yang menuruti tuannya untuk kemaslahatan. Nanti akan kita bahas juga kenapa ada kuda perang ini digandengkan dengan tadi afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tidak tahu bagaimana ketika orang itu nanti kelak dibangkitkan dari alam kubur,
semuanya dibangkitkan dari alam kubur. Maka ternyata salah satu hikmahnya kuda-kuda ini yang digunakan untuk berperang jihad fisabilillah, inilah salah satu yang menjadikan manusia ini selamat dari siksa kubur. Perang jihad fisabilillah ini yang menghindarkan manusia, salah satu sebab menghindarkan manusia dari azab kubur. Ribatu yaumin, Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin, berjaga-jaga di medan perang, di perbatasan musuh, di garis depan sehari semalam, khairun, lebih baik, min siyami syahrin, dari berpuasa sebulan penuh, wa qiyamihi, siangnya puasa, malamnya qiyamulail sebulan penuh, itu kalah dengan sehari semalam saja berdiri berjaga-jaga dalam jihad fisabilillah. Wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, berjaga-jaga jihad fisabilillah, maka amalannya yang senantiasa dia lakukan akan dinilai terus-menerus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ujriya alaihi rizku, dan diberikan kepadanya rizkinya yang menjadi haknya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, wa amina minal fatan, dari azab kubur. Dalam hadis yang lain, kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi, semua orang yang mati ditutup dengan akhir ending amalnya. Dia sedang apa, maka itu yang dinilai perbuatannya itu. Sedang maksiat, naudzubillahi min dzalik, dibangkitkan dalam keadaan maksiat tersebut. Illa al-murabitu fi sabilillah, kecuali orang yang berjaga-jaga berjihad fi sabilillah. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Amalnya senantiasa tumbuh, bertambah sampai hari kiamat. Wa yu'ammina min fitnatil qabr, dan dia aman dari fitnah kubur. Ini tentang wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Dan demi pasukan yang memerangi musuhnya di pagi hari. Maka aturan bagi umat Islam ketika melancarkan serangan ke musuhnya, pertama adalah didakwahi. Apakah mereka mau masuk Islam atau tidak? Kalau jelas masuk Islam, jelas sudah menjadi temannya, menjadi saudara seakidah, tidak diperangi. Kalau tidak, ada opsi yang lain. Apakah dia mau tunduk membayar jizyah atau tidak? Kalau tidak, maka dia akan diperangi. Kalau dia membayar jizyah, maka dia menjadi kafir dzimmi, tidak diperangi. Maka falmughirati subha, demi pasukan yang menyerang di pagi hari. Fa'atharna bihi naq'a, yang menghambur-hamburkan debu-debu yang berterbangan dari pasukan berkuda ini. Fawasatna bihi jam'a, dan demi pasukan yang sampai menyerbu ke tengah-tengah musuhnya, mengobrak-abrik pasukan musuhnya, orang yang berjihad fisabilillah. Nabi SAW bukan orang yang selalu berada di garis belakang, bahkan kadang-kadang paling depan
ketika menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disumpahkan adalah innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ini terhadap Tuhannya sangat ingkar. Kufur nikmat. Tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat adalah sesuatu yang menyusahkannya, bencana yang menimpanya, penderitaan yang dia alami. Dia lupa dengan selama ini nikmat yang dirasakannya, yang dimilikinya, yang dinikmatinya setiap hari. Hanya sedikit sekali merasakan kesulitan, dia lupa dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ini dalam surah Saba menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Beramallah seperti keluarga Daud, Nabi Daud, syukro, sebagai rasa syukurnya. Ikuti amalan Nabi Daud alaihissalam ketika membalas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur kepadanya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bagaimana sifat syukurnya Nabi Daud alaihissalam? Nah, Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur. Digambarkan oleh Nabi SAW yang paling baik dari sholat adalah sholat malam, sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Wa kana yanamu nisfal laili, tidur sampai setengah malam, tengah malam bangun. Wa yaqumu thulutsahu, bangkit di sepertiga malam untuk sholat qiyamul lail, tahajud. Wa yanamu sudusahu, kemudian tidur lagi 1/6 malam, kemudian bangun untuk sholat subuhnya kalau kita umat Islam. Begitu juga puasanya. Puasa yang paling maksimal adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Ini syukur yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Maka orang-orang yang terbuai dengan harta, terbuai dengan dunia, maka dia menjadi orang-orang yang lupa untuk bersyukur, menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia, manusia itu sendiri, sangat menyadari atas kekufurannya, atas kufur nikmatnya, melupakan apa yang dia miliki ini. Kemudian dia menjadi bakhil. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, maka menjadi dia, sesungguhnya dia kepada segenap harta, terhadap harta dunia sangat cinta, sangat menyenanginya, menyukainya. Sebagaimana yang kita gambarkan dalam pembahasan surat At-Takatsur. Ini tentang surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi bagi manusia cinta dengan syahwatnya
kepada perempuan, minan nisa dari perempuan, wal banin anak-anaknya, wal qanatiril muqantarati dan harta yang dia kumpulkan, yang dia tumpuk, yang dia timbun, yang dia simpan, minad dahabi wal fiddah dari emas dan perak. Kemudian disebut juga wal khailil musawwamati dan kuda-kuda pilihan, dibangga-banggakannya, dicintainya, wal an'ami dan binatang ternaknya yang banyak, wal hars dan sawah ladangnya yang menghasilkan buah-buahan, ladang dan sawahnya ini. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala kepadanya lah tempat kembali yang paling baik. Maka manusia menjadi bakhil, menjadi pelit. Maka disebutkan dalam sebuah hadis ada 3 hal yang sangat membinasakan. Bagian hadisnya panjang. Salasun muhlikat, wa salasun munjiat, wa salasun kafarat, wa salasun darajat. Ada 3 hal yang membinasakan, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan, ada 3 hal yang bisa menjadi kafarat penebus dosa, dan ada 3 yang bisa menaikkan derajat manusia. Fa'amal muhlikat fasyukhun muta'. 3 hal yang membinasakan, yang menghancurkan kehidupan manusia. Fasyukhun muta', bakhil, pelit yang diikuti. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang dia ikuti. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan manusia yang bangga dengan dirinya sendiri. Bisa disebut juga sum'ah, kagum dengan dirinya sendiri. Ini 3 hal yang membinasakan, yang menghancurkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Yang pertama sukhun muta'. Sukh itu lebih parah dari bahil. Kalau bahil itu apa yang dia miliki tidak mau dilepaskan, tidak boleh diberikan untuk orang lain, hanya untuk dirinya. Kalau sukh itu bahkan apa yang dia punya itu tidak bisa, tidak boleh untuk orang lain, dan milik orang lain dia minta untuk dirinya. Bahkan bahil, sukh, pelit yang paling parah adalah tidak hanya bahil kepada orang lain, bahkan bahil kepada dirinya sendiri. Sukh ini ada yang menggambarkan bahil ini, pelit ini, dia punya harta tidak dikeluarkan hak-haknya. Zakatnya tidak dia keluarkan, atau kewajibannya tidak dia penuhi. Kewajiban menafkahi anak dan istrinya, dia mampu untuk menafkahi, tapi tidak memberikan kepada anak dan istri. Nah, ini baru disebut bakhil, pelit, sukh. Kepada orang lain saja bakhil, bahkan kepada dirinya sendiri. Gak mau pakai baju yang bagus karena terlalu mahal, bahkan padahal untuk dirinya sendiri. Tidak mau makan yang enak karena akan menghabiskan uangnya, padahal untuk dirinya sendiri. Wasukhun ta', maka digambarkan sesungguhnya orang yang dibebaskan dari sukh, bahil ini orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dilawan. Semua orang pasti punya sifat kecenderungan dari kebahilan ini. Enggak mau apa yang dia hasilkan dari keringatnya, dari kerjanya, tidak mau untuk diberikan kepada orang lain. Punya kecenderungan seperti itu. Tapi maka harus dilawan, bahkan perlu dilatih untuk bisa bersedekah, untuk bisa berinfak, untuk bisa mengeluarkan untuk membantu orang lain. Lawannya adalah itsar, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Maka itulah yang disebut dalam surat
Al-Hasr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansor. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang meninggali rumah negeri yaitu negeri Madinah wal iman. Seakan-akan keimanan mereka itu lebih besar dari dirinya, maka dia tinggal di dalam iman itu. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, sebelum mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka menyukai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Mereka orang-orang Ansor. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka, dalam dada mereka hajah, kebutuhan, iri. Mimma utu, dari apa-apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna, nah ini yang lebih. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka berbuat itsar, mementingkan orang lain walaupun dirinya sendiri dalam kesusahan, sangat membutuhkan harta itu, tapi dia rela untuk memberikan kepada orang lain. Maka ending ayat, wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari dari bakhil, dari pelit ini, maka merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Ini surat Al-Hasr ayat 9. Sama endingnya dengan surat Al-Taghabun ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal mungkin, sekuat tenaga kalian. Wasma'u wa'ati'u wa'anfiku, dengarkanlah perintah Allah, taatilah dan nafkahkanlah. Wa'anfiku khairan li anfusikum, nafkahkanlah, infakkanlah kebaikan harta kalian untuk diri kalian sendiri, untuk manfaat kalian sendiri kelak di akhirat. Endingnya wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kebahilan dari dirinya sendiri, mereka termasuk orang yang beruntung. Yang kedua tadi adalah hawa muttaba, hawa nafsu yang dia ikuti. Orang yang mengikuti hawa nafsunya bahkan diumpamakan orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya ini sebagai tuhannya, yang dia taati, yang dia ikuti. Afa anta takunu alaihi wakil, apakah kamu akan menjadi penolongnya? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun, apakah kalian mengira mereka itu mendengar dan bisa menggunakan akalnya, bisa berpikir? Inhum illa kal an'am, mereka itu bahkan seperti binatang. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih parah, lebih sesat dari binatang. Ayat yang lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah kamu mengetahui, melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkannya padahal dia punya ilmunya karena keinginannya sendiri. Wa khatama ala sam'ihi, Allah Subhanahu wa taala menutup pendengarannya. Wa qalbihi, dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Famay yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi hidayah, petunjuk kepadanya selain Allah? Afala tadzakkarun, maka kalian tidak mau berfikir. Yang ketiga yang membinasakan tadi adalah wa ijabul mar'i binafsihi, orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, cerita tentang Qarun. Qarun ini digambarkan, inna Qaruna kana min qaumi Musa,
Fabagha alaihi. Qarun ini termasuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam, maka dia melampaui batas, berbangga. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kuncinya saja dibawa orang-orang yang kuat, sekelompok orang, bahkan ada yang mengatakan 40 orang enggak kuat. Id qala lahu qaumuhu la tafrah. Kaumnya mengingatkannya, jangan kamu membanggakan dirimu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang membanggakan dirinya. Maka ayat ini disambung dengan kaidah bagi umat Islam. Apa yang harus dia cari dalam kehidupan dunia ini? Wabtaghi fima ataqallaha ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah disediakan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, ad-daral akhirah, negeri akhirat. Tujuan utama manusia untuk mencari keselamatan akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian melupakan duniamu. Boleh mencari dunia, tapi tujuan utamamu adalah akhirat. Jadikan duniamu itu, hartamu itu untuk kepentingan akhirat. Sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kamu syukuri. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat berikutnya tentang ucapan Firaun. Ucapan Qarun. Qarun berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya harta banyak ini, dikaruniai harta yang melimpah ini ala ilmin indi, karena aku punya ilmu, karena ilmuku, karena kecerdasanku, karena kemampuanku. Orang yang tadi wa innahu li hubbil khairi lasyadid, orang yang sangat cinta dengan hartanya ini akan menganggap hartanya yang dia punya, yang dia miliki, ini hasil kerja keras saya. Karena saya cerdas, karena saya pinter, karena saya belajar, karena saya bekerja keras, karena saya ulet, karena saya rajin, karena saya berjuang untuk mendapatkannya. Dia lupa bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni. Apakah dia tidak tahu Qarun ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah membinasakan orang-orang sebelum dia, generasi-generasi sebelumnya. Man huwa asyaddu minhu quwwata wa aksaru jam'ah. Orang-orang yang lebih kuat darinya dan lebih banyak hartanya. Wala yus'alu an dunubihimul mujrimun. Enggak usah kamu tanyakan tentang dosa-dosa orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa ini. Yang membinasakan manusia karena kecintaannya kepada dunia, kebakhilannya, kecintaannya ini, merasa dia yang mampu, dia yang bisa mengumpulkan dunia ini, memperoleh segala harta bendanya ini atas kemampuannya sendiri, kerjanya sendiri. Dia lupa bahwa dulunya dia nggak punya apa-apa. Dia lupa bahwa dulunya dia dilahirkan tidak tahu apa-apa. Bahwa dulunya dia ini tidak bisa, tidak mengetahui apa-apa. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita miliki. Dalam surat An-Nahl disebutkan,
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati untuk merasakan, untuk berpikir, supaya kalian bersyukur. Tapi ternyata yang bersyukur ini sangat sedikit. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba yaumal qiyamah. Bagaimana persangkaan orang-orang yang membuat dusta atas nama Allah di hari kiamat kelak. Innallaha ladu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang banyak bagi seluruh manusia, yang menghidupkan Allah, yang memberikan dia mata, penglihatan, pendengaran, yang mengajari dia, yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Tapi mayoritas, sebagian besar mereka tidak bersyukur. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Di surat Yunus, kemudian surat An-Naml. Sesungguhnya Tuhanmu sangat mempunyai karunia yang besar terhadap manusia. Semua itu yang dia miliki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membimbingnya untuk bisa berusaha, bisa berbisnis, bisa belajar, bisa menghasilkan uang, bisa memperoleh hartanya, yang bisa menjadikan dia bisa menguasai seluruh apa yang dia milikinya. Tapi walakinna aktsarahum la yashkurun. Sebagian besar mereka tidak mau bersyukur. Mungkin ini yang kita bahas. Kita jeda sebentar untuk azan. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Allahu taala a'lam. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ayat berikutnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak mengetahui kelak ketika idza bu'thira, dibalikkan, dibangkitkan, ma fil kubur, apa-apa yang ada di dalam kuburan. Ternyata hartanya, kita bahas di pembahasan surat At-Takasur dulu kemarin, bahwa yang mengikuti manusia ke kuburannya ada 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka yang 2 akan pulang. Keluarganya, hartanya tidak akan bermanfaat apa-apa. Ternyata yang bisa menemaninya di dalam kuburannya adalah amalnya ketika di dunia. Apa yang dia infakkan, apa yang dia sedekahkan, apa yang dia lakukan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tidak tahu kelak ketika apa-apa yang di kuburan itu dibangkitkan. Di sini pakainya ma, bukan man, siapa yang dikubur, tapi ma. Karena ketika sudah di kuburan, manusia sudah menjadi tanah, sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi debu, atau sudah bahkan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Maka semua akan dibangkitkan kelak di hari kiamat. Dan ketika itu harta, cinta yang dia cintai, yang di dunia, yang dia kejar, yang dia kumpulkan, yang dia kerja keras untuk mendapatkannya, tidak berguna apa-apa, tidak ada manfaat. Wa hussila ma fis sudur, dan dinyatakan, ditambahkan apa-apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya ini yang menampakkan dari amalan-amalannya. Apakah dia jihad fisabilillah, ikhlas lillahi ta'ala,
Apakah sholatnya itu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat atas rupa manusia atau warna kulitnya, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hatinya. Apakah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hussila ma fis sudur, dan dinampakkan apa-apa yang ada di dalam dadanya, yaitu hatinya. Maka orang yang paling selamat adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang ikhlas tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, sesungguhnya Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala bihim, terhadap mereka, yauma idzin, pada hari kiamat itu, la khabir, sangat mengetahui dengan detail amalan perbuatan yang mereka lakukan, infak atau sedekah yang mereka keluarkan, dan niat yang ada di dalam hati manusia. Khabir itu termasuk dari nama-nama Allah dan sifatnya yang berkaitan dengan sesuatu yang detail, yang rinci, yang sangat teliti. Kalau di dalam surat Luqman disebutkan, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, nasihat Luqman kepada anak, ya bunayya innaha, sesungguhnya kalau ada sesuatu, intakun misqalah khardalin, ada satu butir biji, fatakun fis sahrah, apakah dia di padang pasir, au fis samawati, atau di atas langit, au fil ardi, atau terletak di kedalaman bumi, ya'ti bihallah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkannya, akan membalasnya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut, maha teliti, mengetahui segala amal perbuatan manusia. Maka ini akan berkaitan dengan surat-surat yang sebelumnya atau akan kita bahas berikutnya, yaitu di akhir dari surat Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sebiji zarah pun, zarah itu ada yang menafsirkan seperti debu, ada seperti biji sawi. Pokoknya benda terkecil yang pernah dikenal waktu itu, zaman itu. Kalau sekarang mungkin lebih kecil lagi. Ada proton, ada neutron, ada teknologi nano yang sangat kecil. Sekecil apapun amal perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa beramal kebaikan sekecil apapun, khairan yarah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya, melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarra, beramal sekecil apapun, berbuat keburukan, kerusakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga melihatnya, yang akan membalasnya kelak di hari kiamat. Yauma idzin lakhabir, pada hari itu, hari kiamat, Allah maha mengetahui dan akan membalas apa-apa yang kalian lakukan selama di dunia. Mungkin ini yang bisa kita ambil pelajaran dari surat Al-Adiyat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari saya pribadi, Allahu ta'ala alam.
Astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.